Program Studi PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dan ekonomi. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu memberikan informasi terkait pengimplementasian Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dan ekonomi. Baik, langsung saja. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran, pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Namun di sini saya hanya menjelaskan mengenai aspek politik dan aspek ekonomi. Yang pertama, aspek politik. Aspek politik dituangkan ke dalam pasal 26 ayat 1, 26 ayat 2, 27 ayat 1, dan 28. Pada pasal 26 ayat 1, dengan tegas mengatur siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Di sini, yang termasuk warga negara Republik Indonesia yaitu orang berkebangsaan Indonesia asli, orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, orang yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang. Selanjutnya, pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pada pasal 29 ayat 3 dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun kewajibannya. Selanjutnya, pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya yang diatur dalam undang-undang. Hal ini ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Notonegoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu, politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia.
kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Di sini rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Kailan, bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, aspek ekonomi. Aspek ekonomi dituangkan ke dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak. Selanjutnya, pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan pada ayat 2 ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pada ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 4 ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, pada pasal 34 ayat 1 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Muhammad sebagaimana dikutip oleh Kailan, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Sehingga, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah
sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi dan wawasan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.